Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matu Gufron. Jadi dari Teknik Elektronika A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan report atau laporan dari data yang telah didapatkan. Datanya diambil dari database dengan menggunakan aplikasi e-report. Jadi di sini aplikasi yang kita gunakan ada NetBeans, e-report, dan juga XAMPP sebagai database-nya. Jadi untuk menginstalnya, di sini kita menggunakan e-report. Pertama kita install dulu e-report-nya. Ini adalah link download e-report-nya. Lalu selanjutnya kita harus menginstal JRE 7 karena kita menggunakan NetBeans 12. Ini adalah linknya. Disesuaikan, di-download sesuai dengan versi komputernya. Lalu kita ubah file e-report-nya yang bentuknya yaitu Notepad ya. Di sini ada di program file. Kalau tidak ada di program file, maka program file x86 itu lalu buka Jasper Report, lalu e-report etc. Nah, lalu kita cari ada Notepad, kita buka seperti ini. Lalu kita ubah ini JTK home-nya. Jadi kita menyimpan JRE 7 yang sudah kita install di mana? Kalau saya menyimpannya di sini di Java JRE 7. Lalu selanjutnya kita bisa membuat desainnya dengan e-report. Kita buka aplikasi e-report-nya. Lambangnya seperti ini e-report. Di sini saya sudah membuat. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat baru, kita bisa file new. Nah, di sini ada beberapa macam template. Misalnya kita ingin memakai template yang ini, kita launch. Ini namanya apa? Nama reportnya. Lalu ini tempat penyimpanannya. Nah, ini namanya dalam bentuk JRXML. Nah, lalu kita di sini ada connection atau data source-nya, yaitu database yang kita gunakannya. Di sini karena saya sudah membuat yang baru ini database gudang. Kalau misalnya kita ingin membuat database yang digunakan baru, kita bisa pilih database DBC connection dan next. Nah, di sini ada kita bisa tulis namanya. Lalu di sini ada DBC driver-nya, kita pilih yang MySQL yang ini. Lalu di sini bisa kita tulis nama database kita apa. Di sini saya sudah membuat nama database saya yaitu data gudang, ya. Maka di sini bisa kita tulis misalkan data gudang. Lalu di sini username-nya root karena defaultnya seperti itu. Jika sudah, kita save. Nah, lalu di sini kita pilih desain query. Ini klik OK saja. Nah, ini dia yang ada di dalam sini. Dalam database-nya ada tabel data, ada sebuah tabel. Nah, ini yang digunakan di query-nya. Kita pilih yang ini, lalu kita OK. Ya. Lalu selanjutnya bisa kita next. Ini OK saja. Nah, ini semua dipilih semua, ya. Lalu dipindah ke sini. Kita next lagi. Ini bisa kita next saja. Lalu klik finish. Maka dia akan muncul di sini. Nah, lalu untuk tampilan di sini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini bisa menambahkan berbagai macam elemen-elemen di palet ini. Misalkan contohnya di sini saya ingin membuat dengan bentuk tabel. Nah, data mahasiswa. Nah, yang saya buat di sini data gudang. Di sini kita ingin membuat tabel. Maka untuk membuat tabel bisa menggunakan rectangle. Kita pilih di sini, tarik. Nah, lalu sesuaikan
dengan bentuk yang ingin digunakan di sini. Biasanya kalau untuk rectangle ini, nah ditaruh di atas sini, maka dia tulisannya tidak akan tampak. Jadi kita pilih ini yang opaque-nya ini di uncheck list. Nah, dia akan tembus pandang seperti itu. Lalu di sini ada ini tulisan isinya. Ini bisa kita tulis juga apa yang kita inginkan, ya. Dan kurang lebih seperti itu. Lalu ini adalah previewnya ketika akan di print. Ini kita oke saja. Nah, nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Lalu jika sudah, bisa kita compile, ya. Compile itu sama dengan kita udah sekalian save. Jadi dia akan langsung auto save sendiri ke user tadi itu yang tempat penyimpanannya. Lalu langkah selanjutnya yaitu copy file hasil desainnya, yaitu yang format Jasper dan JRXML ke folder src di project NetBeans. Nah, itu munculnya kesimpannya di sini di C user atau kalian seperti itu. Nah, di sini saya membuatnya tadi namanya data gudang. Ini dua-duanya yang Jasper dan JRXML kita copy, ya. Di copy, lalu kita pindahkan ke dokumen NetBeans project. Projectnya kita apa, yang nama tadi dibuatnya, di mana projectnya, lalu kita src nanti paste di sini. Saya sudah paste ini data gudang yang Jasper dan JRXML. Kan? Jika sudah, maka tulis kode untuk printnya. Ini dapat dilihat pada report yang di-share sebelumnya. Untuk menambahkan import file juga. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan button untuk printnya di sini. Button untuk print. Seperti biasa, ubah variable name-nya sesuai yang kita inginkan. Lalu, nah ini dia codingannya. Di sini string db name-nya ini sesuai dengan database kita, ya. Ini password dan username-nya root, lalu password dikosongkan. Lalu di sini Jasper print. Nah, di sini printnya di sini disesuaikan dengan nama report tadi yang kita buat. Saya membuatnya dengan nama data gudang. Ya, kurang lebih seperti itu saja. Dirubah. Lalu selanjutnya jangan lupa di sini ada berbagai macam library yang harus dimasukkan ke sini. Ini kurang lebih seperti ini yang harus ditambahkan library-nya. Lalu sebelumnya kita harus menginstal juga library-nya di project-nya, yaitu dengan properties, libraries. Nah, di class path ini kita tambahkan yang baru. Saya sudah membuatnya. Di sini saya sudah membuat di sini nih, di report. Jika ingin kita membuat yang baru, kita bisa create. Lalu kita tulis library name-nya apa, misalkan report misalkan. Oke, lalu kita add char. Nah, tadi itu file-file dari library-nya ada di C, lalu di 86, lalu di Jaspersoft report,
modules xt. Nah, ini bisa kita pilih semua, lalu enter. Lalu setelah itu bisa di OK. Maka dia akan muncul yang baru, kita pilih di sini, add library. Nah, jika sudah maka akan tampil di sini, maka kita klik OK. Nah, itu library-nya sudah ditambahkan. Jika belum ditambahkan, maka dia biasanya di sini akan ada warning, misalkan tidak ada library. Nah, seperti itu. Jika sudah, kalau misalkan kita jalankan, kurang lebih seperti ini. Ini adalah codingan login biasa yang sudah kita buat kemarin. Username-nya password login. Nah, kita masuk. Sekarang kita ingin menambahkan data baru, tanggal 1, bulan berapa, tahun berapa, udah barangnya misalkan apa. Sini nama barangnya misalkan saya misalkan masuk jumlahnya 4 simpan. Oh, foto barangnya kebanyakan. Sorry. Barangnya misalkan Hero Eco masuk jumlahnya misalkan 34 simpan. Nah, data berhasil dimasukkan. Lalu jika kita cek maka dia akan masuk ke database ini. Nah, seperti itu. Lalu bisa kita print untuk reportnya. Nah, seperti ini. Kurang lebih jika di print hasilnya menggunakan e-report. Tanggal, kode, nama barang, statusnya, dan jumlahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, sekian video yang saya buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.